Hai sahabat Laksus, hari ini kita melakukan camping di area camping ground wisata Pinus PBG Klaster Durian Sidomulyo, tepatnya di lereng Gunung Gumitir. Sebenarnya kami melakukan camping di lereng Gunung Gumitir kali ini adalah untuk melawan rasa bosan kami di rumah selama pandemi COVID-19. Kami berusaha merubah kebiasaan bikers pada umumnya yang suka touring menjadi kegiatan lain yang juga mengasihkan. Dan yang terpenting lokasinya tidak terlalu jauh dari rumah. Agar campingnya semakin asik, kami mengajak serta keluarga dan teman-teman komunitas Suzuki di Kota Jember. Kami tetap mematuhi protokol kesehatan selama di tempat camping sesuai arahan pengelola tempat wisata PBG Klaster Durian Sidomulyo. Bagi teman-teman yang ingin camping seperti kami, silakan dengarkan petunjuk dari manajer operasional PBG Klaster Durian Sidomulyo berikut ini. Oke, udah start. Kita kenalan dulu ya sama Mas siapa di sini. Saya Dian Putra Permana. Oke, Mas Dian di sini sebagai apa ya? Kebetulan saya di manajer operasional wisata Pinus Sidomulyo. Wisata Pinus Sidomulyo ini udah berjalan berapa lama ya? Kita buka itu di bulan Desember tanggal 3 2020. Jadi bisa dibilang 6 bulanan lah jalannya. 6 bulan dengan kemajuan yang luar biasa banget ya Mas ya. Dibilang luar biasa belum sih, karena mungkin karena kita rintisan juga, kemudian lagi masa pandemi, jadi masih belum bisa maksimal gitu. Banyak PR kita. Terus untuk konsep PPG Sidomulyo sendiri ini seperti apa Mas? Kalau konsep awal kita tetap kembali ke alam ya, karena kita wisatanya wisata alam, kemudian kita kan ada konsep rest area. Jadi di depan itu rencana kita kan ada rest area, kemudian baru ada tiket masuk untuk wisata, karena ada wahana yang masih belum lengkap, jadi masih kita berlakukan seperti ini gitu. Untuk tiket wisatanya sendiri ini yang kita pernah dengar itu cukup mahal ya. Kita bisa konfirmasi nggak harga tiket yang untuk masuk ke sini itu berapa? Kalau tiket masuk, kebetulan kita kan bermitra dengan Perum Perhutani, kan mitra kita juga dari LMDH ya, di Hatta Warna Mulia Barokah itu. Tiket itu memang per orangnya 5.000, kemudian ada tiket parkir motor itu 2.000, kemudian untuk tiket kendaraan mobil itu 3.000. Cuman memang ada tiket-tiket wahana lain, jadi kayak ada camping area, kemudian ada acara event, memang beda. Jadi memang kita sudah pernah nego ya teman, karena masih belum ini gitu. Jadi kalau memang terlalu mahal kita masih mohon maaf gitu. Enggak, termasuk murah ya Mas. Untuk anak-anak sendiri dihitung bagaimana? Kalau anak-anak kemarin ada kebijakan kita separuh harga. Separuh harga. Kalau memang satu rombongan ada beberapa orang, kita kan masih ada promosi ya, kayak diskon gitu, semacam potongan diskon seperti itu. Termasuk murah di antara wisata Jember ya Mas ya. Sama parkirnya juga standar ya Mas ya. Standar. Lalu untuk camping ground sendiri berapa biayanya yang di... Kalau untuk camping ground, kalau hanya kita kan ada 2 camping ground itu biasanya ada beberapa kegiatan. Yang pertama ada semacam outbound itu bisa berupa paket. Jadi paket outbound, kalau paket outbound itu kan ada permainan juga, ada game sama operator itu kisaran di ring 150 sampai 200. Kalau untuk camping sendiri itu 20.000 per orang per malam. Itu include tiket masuk, kemudian ada tiket parkirnya, juga termasuk kebersihan dan listriknya. Jadi kalau bawa tenda sendiri itu kita kenakan cas per tenda 10.000. Kalau seandainya mau sewa, kita ada sediakan
tenda dum ya yang kapasitas 3 orang itu. Gitu ya. Untuk wahana yang berbayar itu wahana apa saja ya Mas ya? Sementara kita wahana yang berbayar kita ada ATV ya. ATV itu kalau untuk harganya itu 25.000 per 30 menit setengah jam. Kemudian ada goes sepeda pancal itu 10.000 juga setengah jam juga. Kemudian ada wahana anak-anak, ada rumah balon, rumah bola, mandi bola. Oke. Kita untuk jam operasional kalau konsep awal itu 24 jam karena terkait pandemi kita ada perubahan 2 kali ya. Sebelumnya kita ada jam malam sampai jam 8 terkait surat edaran yang terbaru ini dari tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli. Wisata itu masih alam, yang konsep alam masih bisa dari jam 8 sampai jam 5 sore. Sementara itu kalau selebihnya kita masih belum berani. Konsep sungainya sendiri itu dia konsep sungai biasa atau memang dijadikan kolam? Sebenarnya konsep yang di bawah yang di bantaran sungai itu kita konsep sambil ngalir. Awalnya sih mau buat finishnya tubing, kita ada tubing rencana sama arung jeram. Di sana itu buat tempat pemberhentian. Kemudian kenapa tidak sekalian dikelola gitu loh. Kita di sana ada rencana ada jajanan tradisional di bawah itu. Terus kalau untuk kolamnya ada kolam kecil memang, tapi yang alami memang dibuat di sana. Kalau ke depan kita mau buat kolam yang permanen, tapi mungkin untuk kayak waterboom lah, sekedar waterboom itu masih kayaknya di tahun ini kayaknya. Di tahun ini rencananya akan selesai ya Mas ya? Iya. Untuk penambahan camping ground selain di atas pinggir jalan, mungkin ada lokasi lain nggak Mas yang mungkin lebih luas, lebih lebar gitu? Kita ada kebetulan 8 hari itu kita kan memang ada planning ya sama kayaknya dari Jawa Timur, dari pendidikan kayaknya saya kurang paham, itu mereka ada kisaran itu 500 sampai 750 peserta. Nah, dengan info itu kita mestinya harus ada tempat camping yang untuk kapasitas sebanyak itu. Kalau untuk lokasi kita ada kayaknya nanti di sebelah timur kita mau buat. Di area klaster duriannya berarti Iya, ya? kita kan luasan ada 12,75 hektar. Wow. Jadi mungkin nanti itu bisa dipakai untuk semacam jambore sama glamping lah, apa katakan apa itu namanya, camper fun itu bisa dilakukan gitu. Yang sudah terkelola ini berapa hektar ya? Kalau total dari 12,75, kalau yang untuk wisata pinusnya ini ada sekitar baru 5 hektaran mungkin 5 hektar. Tapi kalau untuk klaster duriannya kan kita sudah tanam sebenarnya di area tersebut. Ada lagi? Sudah? Oke. Silakan Mas, mungkin buat teman-teman bisa ngajak ke sini gitu, silakan. Ya, monggo buat teman-teman siapapun selama tidak melanggar protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, kita masih tetap buka dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Nanti tergantung ada kebijakan dari Satgas ataupun dari bupati kita. Monggo yang mau refreshing untuk meningkatkan imun dipersilahkan, wisata Pinus Sidomulyo tetap buka. Terima kasih. Ya. Terima kasih ya Mas ya.